Bapa di surga, kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu. Mohon urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, pengetahuan, pengalaman, talenta, kesehatan, persiapan, kuduskanlah semuanya. Dan layakkanlah hamba-Mu untuk menyampaikan pengajaran-Mu sesuai dengan hikmat dari Roh Kudus-Mu dan sesuai dengan pengajaran kitab suci, Alkitab, dalam tuntunan Roh Kudus. Hamba-Mu berdoa juga supaya tuntunan Roh Kudus berlaku atas semua umat-Mu yang sedang mendengarkan pemberitaan firman ini, agar kami semua dituntun untuk dapat memperoleh pengetahuan, pengertian, hikmat, kebijaksanaan, akal budi, pengenalan akan Tuhan, dan bahkan mengenal Tuhan sendiri, agar hidup kami memuliakan nama-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus, Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita masih. Kitab Nabi Yesaya pasal 40. Kita baca mulai dari ayat 18 saja sampai dengan ayat 31. Yesaya 40 mulai ayat 18 sampai dengan ayat 31. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Patungkah? Tukang besi menuangnya, dan pandai emas melapisinya dengan emas. Membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk. Mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain, dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia? Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tidak ada yang tak hadir, oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertian, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi letih dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Dari bacaan kita tadi, ayat manakah yang sangat dikenal? Atau ayat manakah yang sangat terkenal? Yang saya tahu pasti ayat 31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu.
Orang bilang menanti adalah pekerjaan yang membosankan. Bosan menanti, bosan menunggu. Nah, kalau Anda menunggu sesuatu dan nggak datang-datang juga, apa yang terjadi? Yang terjadi Anda bosan. Orang bosan. Dan kemudian putus asa. Dan akhirnya meninggalkan tempat dia menunggu, atau dia berpindah ke tempat yang lain. Bacaan kita justru berkata begini, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seperti burung Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Orang-orang yang menantikan Tuhan itu sekalipun berlari tidak menjadi lesu. Sekalipun berjalan tidak menjadi lelah. Mengapa? Dikatakan situ orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sekali lagi, menanti-nantikan Tuhan. Tidak dikatakan bahwa mereka menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Tidak. Menanti-nantikan Tuhan. Ada beda antara menantikan seseorang dengan menantikan sesuatu. Menantikan sesuatu beda dengan menantikan seseorang. Kalau kita hanya menantikan pertolongan Tuhan, terus pertolongan itu nggak datang-datang, kita bisa putus asa. Tapi kalau kita menanti-nantikan orangnya, kalau kita menanti-nantikan Tuhannya, maka kita akan mendapat kekuatan baru. Adalah Yesaya 40 ini merupakan bagian kedua dari kitab Nabi Yesaya. Sebenarnya kitab Nabi Yesaya yang 66 pasal itu terdiri dari dua bagian. Bagian pertama dari pasal 1 sampai pasal 39. Itu diucapkan sebelum zaman pembuangan ke Babel. Bagian kedua dari pasal 40 sampai pasal 66 itu diucapkan pada waktu orang-orang Israel berada di pembuangan di Babel. Makanya coba saudara lihat, Anda lihat di Alkitab Anda, di atas pasal 40 tertulis apa? Ya. Pasal 40 sampai 66 bagian kedua. Coba lihat di Alkitab Anda. Di atas tulisan pasal 40 itu ada apa? Ada tulisan apa? Ada tulisan begini di Alkitab saya. Pasal 40 sampai 66 bagian kedua. Lalu pasal 40 sampai pasal 48 tertulis apa? Keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Itu berarti bahwa pasal 40 sampai 48 itu adalah yang diucapkan kepada bangsa Israel yang berada di pembuangan. Nah, selama di pembuangan itu mereka menanti kapan Tuhan datang tolong kami. Kapan kami dibawa kembali ke tanah air kami. Kapan kami pulang kembali ke Yerusalem. Tunggu, kok Tuhan gak datang-datang. Pertolongannya gak nyampe-nyampe. Pada awalnya, menurut kitab Nabi Yeremia, banyak nabi palsu menyesatkan bangsa Israel yang ada di pembuangan itu. Mereka bilang begini, oh pembuangan ini paling banyak 2-3 tahun. Itu nabi-nabi palsu berkata begitu. Lalu Yeremia bilang tidak. Sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan keputusan Tuhan, 70 tahun. Baru aku memperhatikan kamu. 70 tahun baru aku bawa kamu kembali. Nah, bangsa Israel tidak tahu itu. Jadi tunggu. Tuhan
nggak datang-datang juga dengan pertolongannya. Mereka tetap jadi orang buangan di Babel. Mereka tetap jadi budak di Babel. Nah, apa akibatnya? Karena tunggu-tunggu pertolongan dari Tuhan nggak datang-datang juga, lalu mereka beralih minta pertolongan ke dewa-dewa Babel. Mereka tidak lagi menantikan Tuhan, tapi berlari meminta pertolongan kepada dewa-dewa di Babilonia itu. Nah, di pasal 40 mulai ayat 12 Rasul Yesaya bilang begini. Sebenarnya kalau kalian lari kepada dewa-dewa, dewa-dewa itu apa sih dibanding dengan aku, Tuhan? Makanya ayat 18 tadi bilang apa? Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Ketika orang Israel lari minta pertolongan kepada dewa-dewa lain, dewa-dewa Babel, ya saya mengingatkan mereka. Kalau kalian lari kepada dewa-dewa lain itu, dewa-dewa itu cuma patung. Dibikin dari besi, dilapisi emas, dikasih rantai perak, atau dibikin dari kayu. Sebaliknya, itu tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan. Tuhan itulah yang menciptakan alam semesta ini. Nyanyian kita tadi, nyanyian pujian kita tadi. Dia menciptakan alam semesta. Dia membentangkan langit seperti tenda, kemah. Dia meletakkan bumi dari ujung ke ujung. Bahkan di ayat berikut dikatakan, dialah yang menciptakan bintang-bintang di langit. Dia panggil bintang-bintang itu masing-masing dengan namanya. Jadi saya hendak mengatakan, dewa-dewa di Babel itu tidak bisa disamakan dengan Allah. Nah, keyakinan itulah yang harusnya membuat bangsa Israel itu tidak lari minta pertolongan kepada dewa-dewa lain. Tapi justru bangsa Israel bilang begini, Tuhan, kami sudah lama sekali jadi orang buangan di Babel. Tuhan sudah tidak peduli sama kami. Tuhan sudah melupakan kami. Ayo kita baca itu pada ayat yang ke-27. Lihat ayat 27. Ketika Yesaya mengatakan, dengan apa kamu samakan aku? Kalau aku Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang melebihi semua dewa-dewa itu, nah ayat 27 berkata begini, mengapa engkau berkata demikian hai Yakub dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Jadi rupanya mereka bilang begini, kita sudah lama di Babel ini, Tuhan gak peduli lagi sama kita. Tuhan sudah buang kita, Tuhan sudah lupa kita. Apa jawabannya? Dikatakan gini, tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal. Dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Artinya 70 tahun bagi Tuhan itu enggak membuat Tuhan lelah. Bangsa Israel tapi Tuhan tidak lelah. Tuhan tidak lesu. Tapi juga yang penting adalah tidak terduga pengertiannya. Ini dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Lalu dikatakan apa? Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Di orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan lelah. Menanti yang membosankan dan menanti yang justru membuat kita makin hari makin kuat. Apa yang membuatnya beda? Menanti yang membuat lemah semangat, menanti yang membuat kita bosan, itu yang dialami bangsa Israel.
Mereka menanti tapi Tuhan gak datang-datang juga. Bosan. Putus asa. Tuhan sudah lupa kita kok. Tuhan gak peduli lagi sama kita. Kita sudah tersembunyi dari Tuhan. Mari kita cari pertolongan ke dewa-dewa lain. Itu sebagian bangsa Israel. Tapi pada waktu itu masih ada orang Israel yang tetap saja bertahan. Tetap menantikan Tuhan. Nah, kepada mereka inilah Yesaya mengatakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu justru mendapat kekuatan baru. Mereka seperti Raja Wali yang terbang tinggi, mereka seperti berlari tapi tidak menjadi lesu, mereka berjalan tapi tidak menjadi lelah. Karena dikasih kekuatan baru. Bangsa Israel menunggu pertolongan, menunggu Tuhan. Atau lebih tepat menunggu pertolongan Tuhan. 70 tahun. Pasti kita menantikan apa? Ayo. Kita sedang menantikan agar pandemi ini lewat. Saya rasa begitu. Sekali lagi saya mau mengatakan begini, berdasarkan teks kita. Menantikan sesuatu beda dengan menantikan seseorang. Kalau kita hanya menantikan Tuhan kapan pandemi ini lewat, ya. Terus kalau dia nggak lewat-lewat, kita cepat putus asa. Dan ketika kita putus asa, kita bisa cari pertolongan kepada kuasa lain. Tapi kalau yang kita nantikan bukan pertolongannya, tapi yang kita nantikan adalah Tuhannya. Makanya saya bilang begini, jangan cari berkatnya. Cari Tuhannya. Banyak orang cari berkatnya tapi tidak cari Tuhannya. Mungkin saja dapat berkatnya tapi nggak dapat Tuhannya. Tapi kalau kita cari Tuhannya, dapat Tuhannya, dapat berkatnya. Dan kalau kita mencari Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, nah itu dia. Kita akan mendapat kekuatan baru. Kekuatan baru itu yang memungkinkan kita terbang seperti Raja Wali. Ya, membuat kita berlari tapi tidak jadi lesu. Berjalan tapi tidak menjadi lelah. Menanti-nantikan Tuhan. Karena itu di tengah pandemi ini, jangan minta Tuhan kapan pandemi ini lewat. Tidak. Yang kita minta, Tuhan, kalau bisa Engkau selalu hadir dalam hidupku. Ada pandemi atau tidak ada pandemi, Engkau hadir. Engkau ada. Kapanpun pandemi ini lewat, itu bukan soal. Yang soal ialah apakah Tuhan selalu hadir. Ada pandemi, Tuhan hadir. Enggak ada pandemi, Tuhan hadir. Ada duit, Tuhan hadir. Enggak ada duit, Tuhan hadir. Sehat, Tuhan hadir. Sakit, Tuhan hadir. Menanti-nantikan Tuhan. Bukan menanti-nantikan sesuatu dari Tuhan. Dan kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita belum bebas dari masalah. Tapi kita mendapat kekuatan untuk mengatasi masalah. Dan ada 3 cara untuk menghadapi masalah itu. 1, terbang. Ada masalah, tapi kalau kita menantikan Tuhan, kita akan terbang seperti Raja Wali. Apa artinya terbang? Secara kiasan, secara tipologis, secara alegoris. Terbang artinya kita berada di atas masalah. Masalahnya ada, tapi kita tidak berada di bawah masalah. Kita tidak ditekan oleh masalah, tapi kita ada di atas masalah. Kita terbang di atas masalah. Karena Tuhan kasih kita kekuatan. Tapi juga bisa saja terjadi bahwa ada masalah, tapi kita punya tujuan. Kita berlari. Berlari untuk mencapai sesuatu. Tapi juga kita berjalan.
Maksud saya begini. Saya mesti menjelaskan apa yang saya maksud. Supaya jelas. Sebab saya sendiri kadang-kadang tidak mengerti apa yang saya maksud. Begini. Masalah kita ada yang sama. Pandemi ini sama. Tapi masalah pribadi kita beda-beda satu dari yang lain. Masalah saya beda dengan masalah Anda. Situasi hidup saya mungkin beda dengan situasi hidup Anda. Secara khusus. Secara global kita punya masalah yang sama. Yaitu pandemi ini. Tapi dalam situasi kita yang beda-beda itu, kapan Anda terbang, kapan Anda harus terbang, kapan Anda harus berlari, kapan Anda harus berjalan, sesuai dengan kondisi Anda sendiri. Ada saatnya Anda mesti terbang. Jangan biarkan masalah itu menindih Anda. Tapi Anda yang ada di atas masalah. Ada saatnya Anda mesti berlari. Mengejar sesuatu. Tapi ada saatnya jangan ngoyo, jangan maksa. Jalan aja, santai aja. Ini kalau saya memahaminya secara alegoris. Kiasan. Atau tipologis. Kapan Anda mesti terbang, kapan Anda mesti berlari, kapan Anda mesti berjalan, Anda yang tahu, sesuai dengan kondisi Anda. Saya juga begitu. Ada saatnya saya mesti terbang, ada saatnya saya mesti berlari, ada saatnya saya mesti berjalan. Tapi semua itu terjadi karena kita semua selalu menanti-nantikan Tuhan. Ketika terbang, kita dapat kekuatan baru dari Tuhan. Ketika kita berlari, kita dapat kekuatan baru dari Tuhan. Ketika kita berjalan, kita mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Ketika kita berlari, kita tidak lesu. Dan ketika kita berjalan, kita tidak menjadi lelah. Oleh karena itu kata kuncinya adalah menanti. Nah, apa kandungan dari kata menanti-nantikan Tuhan? Dalam bahasa Ibrani-nya, bahasa perjanjian lamanya, kata menanti itu mengandung beberapa unsur. Kima, bahasa aslinya. 1, berharap. Jadi menanti itu berarti karena kita punya pengharapan. Kedua, bersabar. Orang yang menanti itu karena punya pengharapan, dia sabar. Dan ketiga, tekun. Itu tiga segi dari menanti. Menanti karena punya pengharapan, menanti dengan sabar, dan menanti dengan tekun. Ada 3 hal. 3 kata kunci. Ya. Seringkali kita maksa Tuhan mengikuti schedule kita, mengikuti kemauan kita. Dalam hal berdoa, menurut Tuhan Yesus, ada 3 kata kunci yang terkenal ya. Mintalah, maka kepadamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka bagimu pintu akan dibukakan. Itu 3 kata kunci yang pertama. Minta, cari, ketok. Minta, cari, ketok. Jangan disingkat, MCK, nggak enak dengarnya ya. Minta, cari, ketok. Minta artinya berdoa. Cari artinya usaha, bekerja. Minta, cari. Anda minta duit dari Tuhan, Tuhan kasih. Tapi carilah di kerjaan Anda, di bisnis Anda, di warung Anda, di toko Anda. Sakit, mintalah kesembuhan dari Tuhan. Tuhan kasih, tapi Tuhan taruh di dokter, taruh di rumah sakit. Masuk angin, mintalah kesembuhan dari Tuhan. Tuhan kasih, tapi carilah di
tolak angin. Minta, cari. Ora et labora. Berdoa dan bekerja. Itu bahasa Latinnya. Kalau berdoa tapi tidak bekerja, bahasa Latinnya itu ora kerja. Tapi ketok. Tahu nggak apa makna ketok? Anda bertamu ke rumah saya, pintu lagi tertutup. Anda ketok. Sudah itu apa? Ayo. Nunggu sampai saya buka pintu. Jadi ketok, ketok, ketok. Tapi kapan pintu terbuka, itu urusan tuan rumah. Gitu. Minta, cari. Tapi kapan dapatnya? Waktu Tuhan, bukan waktu kita. Makanya menanti. Yang penting ketok, yang penting ketok, yang penting ketok. Sudah itu nanti. Nanti tuan rumah buka pintu. Seringkali kita paksa Tuhan. Minta hari ini, maunya dapat hari ini. Paling lambat besok Tuhan. Tuhan dikasih deadline. Apa yang terjadi? Ketika kita ketok-ketok di pintu Tuhan, Tuhan nggak buka-buka, kita pindah ke pintu dukun. Makanya menanti-nantikan Tuhan. Nah, kata menanti itu punya 3 dimensi. Pengharapan, sabar, tekun. Makanya ada 3 kata kunci kedua dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Kalau kita punya pengharapan, kekuatan apa yang kita dapat? Itu dikatakan sukacita. Bersukacitalah dalam pengharapan. Selama kita punya pengharapan, dalam menanti-nantikan Tuhan, kita dapat sukacita. Sabar dalam kesesakan. Ketika ada kesesakan, kita diberi kesabaran. Sabar itu membuat kita tidak cepat menyerah. Tidak menyerah, bukan tidak cepat, tidak menyerah. Dan tekun membuat kita tahan uji. Itu kekuatan yang kita dapat dari menanti-nantikan Tuhan. Sukacita, pantang tidak menyerah, dan tahan uji. Sehingga kita bisa terbang. Kapan kita terbang? Kapan kita berlari? Kapan kita berjalan? Kekuatan selalu ada pada kita. Pandemi ini baru mau setahun. Bangsa Israel 70 tahun. Problem Anda mungkin sudah bertahun-tahun. Tetaplah menantikan Tuhan. Tetaplah menantikan Tuhan. Tetaplah menantikan Tuhan. Maka Anda akan mendapat kekuatan baru terus. Sehingga ketika Anda harus terbang, Anda bisa terbang. Ketika Anda harus berlari, Anda bisa berlari. Ketika Anda harus berjalan, Anda tetap berjalan. Tanpa menjadi lelah dan lesu. Begitulah kita semua. Di tengah-tengah hidup yang sulit dan berat ini, tetap nantikanlah Tuhan. Kesulitan mungkin tidak akan lewat, tapi tetap nantikan Tuhan. Kalau ada Tuhan, kesulitan ada, tapi kita bisa hadapi dengan 3 cara. Terbang, berlari, atau berjalan. Jadi saya tutup renungan ini dengan mengucapkan kepada saudara sekalian GB Jatinegara Timur, selamat selalu menantikan Tuhan. Amin. Bapa di surga, firman-Mu sudah disampaikan, Roh Kudus memeteraikan pengajaran ini dalam hati, pikiran, jiwa, akal budi dari anak-anak Tuhan
yang sudah mendengarkannya. Biar firman Tuhan ini berdampak positif dalam kehidupan kami semua, menanti-nantikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang sulit dan berat pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.